Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayu Hasmir, NIM 091058 091904 dari Universitas Muhammadiyah Sedenring Rapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Nah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi manajemen produk. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, analisa pesaing, yang kedua, strategi pesaing, dan yang ketiga, analisa pelanggan. Analisa pesaing. Analisa pesaing adalah suatu cara atau metode usaha untuk dapat memahami kesempatan, ancaman, atau permasalahan dalam strategi atau strategi question yang bisa terjadi sebagai akibat dari pergantian persaingan potensial yang ada, kemampuan, dan kelemahan pesaing. Nah, dalam menjalankan bisnis, kita harus memahami pesaing. Mengapa? Agar perusahaan tetap jalan berkembang dan tidak kalah dengan pesaing dalam melayani konsumen yang berimbas pada laba perusahaan. Nah, apabila perusahaan pesaing memiliki layanan yang baik, maka kita harus menjadi lebih baik. Jika pesaing membuka cabang di kota A, maka kita harus membuka cabang di kota B, sehingga pengetahuan akan pesaing kita ketahui agar tidak sama-sama mengalami kerugian, melainkan bersama-sama melayani konsumen. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari konsumen. Adalah yang pertama, kelengkapan, mutu, desain, dan bentuk produk. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Yang ketiga, saluran distribusi atau lokasi yang dimiliki. Yang keempat, promosi yang dijalankan. Dan yang kelima, rencana kegiatan pesaing ke depan. Nah, untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing, terdapat istilah analisis pesaing. Nah, kegiatan ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang ketiga, identifikasi strategi pesaing. Yang keempat, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kelima, identifikasi reaksi pesaing. Dan yang terakhir, strategi menghadapi pesaing. Nah, dari kegiatan ini dapat diketahui, yang pertama, siapa pesaing kita. Yang kedua, apa sasaran yang ingin mereka capai. Yang ketiga, bagaimana strategi yang mereka lakukan. Yang keempat, apa dan di mana kekuatan dan kelemahan pesaing itu sendiri. Yang kelima, bagaimana pola reaksi mereka. Yang keenam, siapa-siapa saja yang perlu diserang lebih dahulu. Yang ketujuh, bagaimana cara menyerangnya. Dan yang terakhir, pesaing mana yang harus dihindari lebih dahulu. Nah, setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya, perusahaan harus menentukan strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. B. Strategi pesaing. Strategi pesaing merupakan pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri yang merupakan arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi persaingan bertujuan untuk menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri, yang dimana pada akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mengubah aturan itu demi kepentingan perusahaan. Yang pertama, pemimpin pasar. Pemimpin pasar adalah perusahaan dalam industri dengan pangsa pasar terbesar. Selain dalam penjualan, pemimpin pasar dapat mendominasi dalam hal perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan pengeluaran promosi. Menjadi pemimpin pasar umumnya adalah tujuan dari perusahaan. Yang kedua, strategi penantang pasar. Strategi penantang pasar atau marketing challenger adalah strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak pada posisi kedua atau ketiga, di mana perusahaan-perusahaan ini menyerang pemuka dan pesaing-pesaing lain dengan tawaran yang agresif untuk memperoleh lebih banyak market share. Yang ketiga, strategi pengikut pasar. Market follower atau pengikut pasar adalah perusahaan dalam industri yang ingin mempertahankan bagiannya tanpa menantang atau mengganggu status pemimpin pasar.
Yang keempat, strategi penceruk pasar atau market niche. Penceruk mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menciptakan ceruk, yang kedua, memperluas ceruk, dan yang terakhir, melindungi ceruk. Menceruk menanggung risiko utama, yaitu ceruk pasar dapat mengering atau diserang. Perusahaan oleh karenanya terhalang oleh sumber daya yang sangat terspesialisasi yang mungkin saja tidak mempunyai penggunaan alternatif bernilai tinggi. C. Analisa pelanggan. Analisa pelanggan adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk menganalisis segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan memahami karakteristik pelanggan seperti penggolongan pelanggan, pola konsumsi, perilaku, motif pembelian, dan kebiasaan membeli. Nah, secara umum dikenal 3 pengelompokan pelanggan. Yang pertama, pelanggan internal atau internal customer. Yang kedua, pelanggan antara atau intermediate customer. Dan yang terakhir, pelanggan eksternal atau external customer. Yang pertama, pola konsumsi. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Nah, pola konsumsi merupakan suatu susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan pendekatan dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah yang pertama, penghasilan, yang kedua, tingkat pendidikan, yang ketiga, harga barang dan jasa, yang keempat, jumlah keluarga, yang kelima, jenis kelamin, yang keenam, selera dan gaya, yang ketujuh, adat istiadat, dan yang terakhir, tingkat bunga. Ahli ekonomi klasik yang menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang saat melakukan pembelian, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa. Nah, perilaku konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor ekonomi, ada faktor sosial, faktor psikologis, dan juga faktor pribadi. Nah, adapun hal yang perlu diketahui dalam perilaku konsumen adalah yang pertama, pentingnya perilaku konsumen dalam bisnis. Yang kedua, memahami perilaku pembelian konsumen. Yang ketiga, menjaga dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang kelima, memahami keputusan konsumen membuang produk atau layanan. Yang keenam, meningkatkan keterampilan tenaga penjual dalam mempengaruhi konsumen. Dan yang terakhir, membantu mengoptimalkan penjualan dan menciptakan strategi pemasaran yang tepat. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.